يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ayuhat talabah hafizakumullah. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, juga pada kesempatan sore yang mulia ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu tentang kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis yang membicarakan tentang tarbiyah, pendidikan, wal manhaj, serta metode salaf dalam ad-da'wah ila Allah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Al-hadits tsani, itu hadis yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-hadits tsani an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muqsitina indallahi ala manabiri min nurin an yaminir rahmani azza wa jal wa kilta yadayhi yaminun alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau. Akhrajahu Muslim. Hadis yang kedua dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitina, nah, sesungguhnya orang-orang yang adil, orang-orang yang berbuat adil, indallahi ala manabiri min nurin, kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala dia berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. An yaminir rahmani azza wa jal, yang terletak di sebelah kanan Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa kilta yadayhi yaminun, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah tangan kanan. Ya. Ini menunjukkan tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada tangan kiri,
yang tentu kegunaan tangan kanan dan tangan kiri berbeda. Nah, alladzina ya'diluna fi hukmihim, orang-orang yang berbuat adil di dalam menghukumi, atau ketika dia berbuat adil dalam menetapkan putusan di dalam menghukum, menjatuhkan hukuman atau memutuskan satu hukuman. Wa ahlihim wa mawalau, ya, orang yang berbuat adil dalam memutuskan sebuah hukum dan adil terhadap pengikut dan rakyatnya. Nah, hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala manabil fihi annal adla fihi rif'atun fid dunya wa bi mardatillahi azza wa jalla wa rif'atun fil akhirah ala tilkal manabil. Al manabir jamu min minbarin, mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Maka dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa al-adl, keadilan, fihi, di dalam keadilan itu rif'atun fid dunya, yaitu akan mengangkat kedudukan orang itu di dunia, bi mardatillahi azza wa jalla, karena keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rif'atun fil akhirah ala tilkal manabir. Kemudian orang yang adil akan diangkat derajatnya di akhirat, yaitu dengan ditempatkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Wa qauluhu min nur, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nurin fihi anna al-adla nurun fid dunya wa qurratu aini lil hakimi wal mahkum. Maka di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nur, yaitu terbuat dari cahaya, hal ini menunjukkan bahwa al-adla, keadilan, nurun fid dunya, akan menjadi cahaya di kehidupan dunia. Wa qurratu ainin lil hakim, dan dijadikan pandangan yang enak, pandangan yang menyejukkan bagi seorang hakim, wal mahkum, dan rakyatnya. Wa jazaa'u dzalika nurun fil akhirah. Maka ketika seorang hakim berbuat adil, begitu pula al-mahkum, rakyatnya, jazaa'u dzalika nurun fil akhirah, maka balasannya kelak dia akan mendapatkan cahaya di akhirat. Kama anna zulma dhulumatun fid dunya wa dhulumatun yaumal qiyamah. Sebagaimana ketika kedzaliman itu adalah merupakan kegelapan di dunia dan kegelapan pada hari kiamat. Al-adlu wa didduhu dzulm. Keadilan itu kebalikannya adalah kedzaliman. Ketika ada orang yang berbuat zalim, maka dia tidak bisa atau dia tidak berlaku adil. Maka dalam hal ini, ketika seorang pemimpin berbuat adil kepada rakyat-rakyatnya, yang mana hal itu menjadi cahaya di dunia, menjadi harapan setiap orang ketika seorang pemimpin berbuat adil, qurratu ainin, ya, menjadi pandangan yang enak, pandangan yang sedap, ya, pandangan yang menyenangkan
atau yang menjadi penyejuk pandangan. Ketika mereka bisa berbuat adil, maka pahalanya dia akan mendapatkan cahaya di akhirat, yaitu berada di atas mimbar-mimbar yang mana mimbarnya terbuat dari cahaya. Dan sebaliknya, ketika kedzaliman adalah merupakan salah satu bentuk kegelapan di dunia, wa dzulumatun yaumal qiyamah, serta kegelapan pada hari kiamat. Wa qaluhu wa qilta yadayhi yaminun, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang itsbatul yadain, ya, wa qilta yadayhi yaminun, dan kedua tangannya Allah Subhanahu wa taala adalah kanan. Maka fihi itsbatul yadaini lillahi azza wa jalla. Hal ini menunjukkan penisbatan tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itsbatul yadain lillahi azza wa jalla. Ya, penisbatan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Tetapi dalam hal ini, wan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa lillahi yadun yaliku bi jalalihi. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, dan tangan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan keagungannya. Maka namurru kama ja'at bila kaif. Ketika kita mendapati ada nas-nas yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis ini, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Maka namurru kama ja'at, maka sikap kita adalah namurru kama ja'at, memahami sesuai dengan apa yang datang dari nas tersebut. Bahwa kita menisbatkan Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala tangan. Bila kaifin, ya, kita mengimani, kita mempercayai sebagaimana apa yang datang dari nas, baik hadis maupun Al-Qur'an. Bila kaifin, tanpa bagaimanakah. Namun kama ja'at, kita beriman, kita mempercayai sebagaimana yang datang dari nas-nas yang sharih, nas-nas yang jelas, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih tentunya. Maka sikap Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani tentang adanya tangan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Tetapi bagaimana tangan itu, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ahlussunnah menyerahkan kaifiyahnya, bagaimana tangannya, maka ini bukan berarti menolak, bukan berarti memasrahkan makna tangan kepada Allah, tidak, tetapi mengimani dengan sepenuh hati bahwa Allah memiliki tangan. Tetapi kaifiyahnya, bagaimananya, itu yang kita kembalikan kepada Allah. Sehingga ketika kita mengembalikan makna mengembalikan daripada kaifiyah, bagaimana bentuk tangannya, maka ini menisbatkan kepada Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan al-mufawwidah, yaitu orang-orang yang mufawwidah, yaitu mereka yang disebut dengan mufawwidah, mereka tidak mengimani, tidak mempercayai bahwa al-yad itu artinya tangan. Jadi yang mereka serahkan itu al-yad, ya terserah maknanya, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan al-mufawwidah. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah memiliki tangan, tetapi yang dipasrahkan, yang tidak diketahui adalah bagaimana bentuk tangan. Maka bentuk dan bagaimananya ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan namurru kama ja'at bila kaif, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Satu apapun tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas sami', dan dialah Allah yang Maha mendengar. Al-Basir, dialah Allah yang zat yang Maha melihat. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Jelas itu nafyu. Meniadakan penyerupaan kepada selainnya. Yang selain Allah tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi penafian, penolakan tersebut akan mendatangkan natijah, mendatangkan hasil ketika ada penetapan, yaitu apa? Wa huwas sami', dan dialah Allah yang Maha mendengar. Jadi kita menisbatkan bahwa Allah zat yang Maha mendengar. Kita menisbatkan bahwa Allah itu Maha mendengar. Bagaimana kalau Allah enggak mendengar? Repot. Ya kan? Jelas Allah Maha mendengar. Tetapi bagaimana pendengaran Allah? Itu yang kita serahkan kepada Allah. Maka pendengaran Allah melebihi daripada pendengaran makhluk-makhluk yang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan dibingungkan dengan suara yang sekecil apapun suara itu. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan mayit itu ketika dibawa oleh orang-orang yang mengantar kepada kuburan, maka mayit tersebut akan bersuara dan berteriak. Akan aku bawa kemana? Wahai kalian, aku ini akan dibawa kemana? Ya. Yasma'u kulla syai', semua mendengar, hewan-hewan mendengar, illal insan, kecuali manusia. Rasulullah SAW menyebutkan, manusia tidak bisa mendengar jeritan sang mayit. Kalau mendengar ceritanya, mana mau mikul, mendekat aja mungkin mati. Mayitnya menjerit. Ya. Ini pendengaran. Tentu ketika sami'a kulla syai'in illal insan, jeritan mayit tersebut akan didengar oleh seluruh makhluk yang ada kecuali manusia. Lau sami'a la sa'iqa, ketika manusia bisa mendengar, apabila manusia mendengar suara teriakan sang mayit, maka pasti manusia tersebut akan bingung. Jangankan teriak, yang diem aja suruh mandiin sendirian atau mikir, ya. Betul nggak? Belum lagi nanti kalau mayatnya habis tabrakan, sudah nggak bentuk rupa apa? Bentuk tubuhnya. Ada yang berani mandiin sendirian mayatnya, begendong mayat itu, berani? Apa? Teriak lagi. Waduh. Lasoiko, maka mayat ketika manusia mendengar suara teriakan sang mayat, maka dia akan pingsan. Nah, ini pendengaran manusia dengan hewan pun Allah bedakan, betul nggak? Allah membedakan antara pendengaran sesama makhluk. Manusia dengan hewan beda. Ya. Hewan yang bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa kita dengar. Ya. Hanya Sulaiman saja yang bisa mendengar percakapannya apa? Semut. Allah bedakan. Sulaiman manusia, kita manusia, tapi Allah bedakan bahwa Sulaiman bisa mendengar suara apa? Hewan. Bagaimana zat yang membuat semua jenis macam telinga yang bisa mendengarkan macam-macam itu? Maka tentu pendengaran Allah melebihi daripada pendengarannya Sulaiman, melebihi daripada pendengarannya hewan yang bisa mendengar suara mayit, melebihi daripada pendengaran manusia yang bisa didengar, yang bisa mendengar di sekitar saja. Antum nggak tahu apa yang sedang diomongkan oleh orang tua antum yang ada di rumah. Ya kan? Nggak dengar kan? Ada yang dengar? Kecuali antum telepon ya. Nggak dengar. Hanya di sini saja nggak tahu apa yang diomongkan di sana, nggak dengar. Kalau dengar semuanya malah bingung. Siapa? Pendengaran Allah bisa tembus kemana-mana. Tidak ada suatu pun yang bisa menghalangi pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran manusia setajam apapun pendengarannya,
tidak akan bisa membedakan begitu ada orang 5 yang datang dari NTT, yang datang dari Jawa, yang datang dari mana, Kalimantan dan sebagainya, ngomong dengan bahasanya apa? Bahasa masing-masing. Bingung nggak orang Jawa yang mendengarkan orang Kalimantan ngomong sama Kalimantan? Oh ya kan? Allah Subhanahu Wa Taala nggak bingung. Antum masuk pasar, hanya yang didengar suara apa? Kayak suara apa? Ya ramai toh, tapi nggak tahu apa yang mereka bicarakan satu per. Itu pendengaran manusia. Siapa yang membuat pendengaran manusia? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentu pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada pendengaran manusia. Lillahi linnasi sam'un laisa kasam'i, lillahi sam'un laisa kasam'ina. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki pendengaran, tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia. Yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengaran manusia yang bisa mendengar sekitar itu pun, kalau antum pernah belajar biologi tentang bagaimana struktur pendengaran, ada gendang telinganya, ada seterusnya, ada kalau dibunyikan keluar congeknya ya. Itu ada manfaatnya. Kalau nggak ada, gimana masuk semut nggak mati kan? Itu kan racun deh. Itu baru pendengaran manusia yang bisa mendengar sekitar masjid ini saja. Bagaimana pendengaran yang lain yang bisa mendengarkan apa? Seperti hewan-hewan yang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa kita dengar kecuali hanya sama mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu. Bahkan setiap hewan yang ada di muka bumi, hatta al-hitanu fil bahr, sampai-sampai ikan yang berada di kedalaman laut mendoakan, meminta ampun, memintakan ampun kepada Allah bagi para penuntut. Apakah setiap kita pernah mendengar bahwa si ikan yang antum pelihara dalam akuarium itu beristighfar untuk antum? Tidak pernah kan? Tetapi ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Hatta hitanu fil bahr, sampai apa? Ikan yang berada di dalam lautan, yastaghfiruna li talibil ilm, memintakan ampun kepada Allah bagi para penuntut. Kemudian bagaimana dengan tangan Allah Subhanahu Wa Taala? Tentu lillahi yadun laisa ka'aydina. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki tangan, tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan kita. Wa kilta yaminun, dan kedua tangan Allah ya tilka wa kilta yadayhi yaminun, kedua tangan Allah adalah tangan kanan. Kalau manusia, antum mau enggak ya dua tangan antum kanan semua? Enggak mau kan? Tetapi bagaimana kalau tangan Allah kanan semua? Enggak usah dibayangin, enggak usah dibagaimanakan. Tinggal sebagaimana kata Imam Malik Ibn Anas, beliau mengatakan apa? Al-yadu ma'lumun, bahwa tangan itu sudah diketahui. Diketahui dari mana? Dari ilmu. Ilmunya apa? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana al-istiwa. Al-istiwa ma'lum. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Bahwa Ar-Rahman, dan yang Maha Pengasih. Siapa Ar-Rahman? Huwallah Ar-Rahman. Huwallah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallah Subhanahu Wa Taala 'alal 'arsy istawa, bersemayam di atas arsy-Nya. Bagaimana bersemayamnya Allah? Para sahabat tidak pernah bertanya tentang bagaimana, tetapi begitu mereka mendengar bahwa Allah bersemayam di atas arsy, mereka apa? Mengetahui bahwa itu datang dari Al-Quran, bahwa itu adalah berita dari Rasulullah SAW, bahwa shadiqul masduq, maka al-istiwa maklum. Istiwanya Allah, tangannya Allah, itu sudah diketahui dari ilmu apa? Maklum.
Dhahirun maklumun maka diketahui oleh yaitu dengan adanya nas-nas yang menjelaskan tentang bersemayamnya Allah dan tangannya Allah. Kemudian wal kaif majhul. Adapun bagaimana istiwanya Allah, bagaimana tangannya Allah, bagaimana pendengarannya Allah, bagaimana al-basir penglihatan Allah, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tafsirkan sendiri dengan akal kita tidak akan ketemu. Kenapa? Karena sejauh sepinter apapun akal manusia tidak akan bisa membayangkan bagaimana bentuknya. Kenapa? Karena akal itu terbatas sebagaimana penglihatan manusia terbatas. Akal manusia terbatas sebagaimana pendengaran manusia juga terbatas. Maka dalam hal ini adalah ketika hal-hal yang sifatnya adalah gaib, kewajiban kita adalah beriman terhadap yang gaib tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman terhadap perkara-perkara yang gaib. Yang gaib itu ada, tetapi yang ada tidak harus kelihatan. Ada, apakah sesuatu yang ada itu harus kelihatan? Tidak. Angin ada tidak? Siapa di antara antum yang pernah melihat angin? Strom ada enggak? Tapi antum ada kabel yang dibuka kulitnya kemudian dicolokkan ke ini, pegang ini benar. Ini mau enggak kira-kira? Enggak kelihatan stromnya. Mau? Kenapa? Yakin iman karena apa? Itu ada stromnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ada. Kenapa? Kenapa Allah ada? Allah ada apa tandanya? Yaitu adanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya langit, bumi, matahari dan seterusnya. Langit bumi. Iya, itu ciptaan Allah. Nah, mungkin sesuatu yang menjadikan antum terpana dengan makhluk, salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun tidur ke bawah, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Itu makhluk Allah itu. Jadi ya, sudahlah palingkan memuji Allah Subhanahu wa taala, semoga aku mendapatkan yang lebih baik dari apa yang pernah aku. Ya, gitu. Nah, jadi begitulah bahwa tentang keimanan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk tangan Allah Subhanahu wa taala, wal iman bihi wajib, dan mengimani adanya tangan Allah itu adalah suatu perkara yang wajib. Kenapa? Karena datang dari sabda Rasulullah SAW dan begitu pula dari sifat-sifat yang lain yang datang dari Al-Qur'an, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala al-basir as-sami al-basir, ya. Allah lah yang zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat. Al-imanu bihi wajib, beriman tentangnya adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, bertanya tentang bagaimana bentuk tangannya itu yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa? Namur kama ja'at bila kaif, mereka mengimani sebagaimana datang dari nas tanpa membagi-bagaimanakan, tanpa banyak bertanya. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh dong dengan arsinya. Sahabat tidak pernah bertanya tentang hal itu. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Malam sepertiga terakhir di Indonesia jam segini. Amerika beda lagi, sahih? Betul nggak? Sepertiga malamnya di Magelang sama nggak dengan sepertiga malamnya di Medan sana? Atau mungkin yang dari timur. Saya dulu pernah ngetes online ya, Ternate ya. Itu beda jamnya, hampir 1 jam, 2 jam. Wah, baru sini sama Ternate sama-sama Indonesia bedanya 2 jam. Nah, berarti kalau di sini jam sepertiga malam jam berapa? Katakan jam 3 lah, atau mungkin setengah 3 atau jam 2 ya. Berarti di Ternate sana sudah berapa? Sudah hampir subuh. Baik, beda. Berarti Allah turun terus dong di setiap sepertiga malam di situ. Ya,
Nah, itu akal manusia. Itu akalnya manusia. Ya kalau turunnya Allah itu seperti turunmu, Mbak. Bagaimana turunnya si Mbak? Nggak bisa cepat, pelan. Turun dari kursi, nggak berani turun malah. Itu kalau turunnya si Mbak. Ya. Kalau turunnya Allah beda dong dengan turunnya manusia. Turunnya makhluk. Jadi jangan dibayangkan kalau Allah turun ke langit dunia sepertiga malam berarti arsinya kosong dong. Siapa yang ngisi? Bodoh amat, ya kan? Ngapain mikir seperti itu? Sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua itu kembali kepada Allah. Tidak usah berpikir bagaimana tidak. Karena turunnya Allah berbeda dengan turunnya manusia. Sifat Allah berbeda dengan sifat manusia. Maka al-kalamu fis sifat kaqauli fid dzat. Berbicara tentang sifat-sifat Allah adalah sebagaimana ketika kita membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana zatnya Allah? Adakah di antara kita yang pernah melihat zatnya Allah? Tidak. Tidak satu orang pun yang pernah melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mi'raj ke Sidratil Muntaha, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melihat Allah? Wa hijabuhun nur. Apa? Hijabuhun nur, terhalang oleh cahaya. Nabi Musa alaihi salam yang ingin apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Apakah engkau tidak percaya denganku wahai Musa?" Percaya Allah, tapi kalau aku melihatmu maka saya akan lebih bisa percaya lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Kalau engkau bisa melihat gunung itu tegak, ya kan? Tegak dan tidak ya pokoknya tegak. Engkau lihat gunung itu tegak, maka engkau akan bisa melihat aku, kata Allah. Maka begitu Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi? Gunungnya dijeblos. Akhirnya Musa yang kuat, konjur manusia sekali meninggal. Kuat Musa, pingsan. La haula wala quwwata illa billah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya kita berbicara tentang sifat-sifat Allah sebagaimana ketika kita berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin dan kita iman, tenang ikhwan. Jadi tanpa banyak bertanya, kalau kita harus begini begitu, malah akhirnya apa? Sampai kepada siapa yang menciptakanmu? Allah. Kemudian tanya lagi, siapa yang menciptakan Allah? Itu adalah bisikan syaitan. Wa huwa minasyaitan. Kalau sampai ada datang bisikan seperti itu, maka hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang selalu membisikkan di dalam hati manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati. Nah, jadi iman itu adalah yakin, ya Pak. Bagaimana seorang imannya bisa yakin? Dengan ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu menjadikan orang itu yakin. Kalau orang tidak berilmu, tidak tahu bagaimana, nggak yakin. Bagaimana mau yakin kalau dia tidak tahu hakikat sesuatu? Maka dengan ilmu dia akan semakin yakin dengan ilmunya tersebut. Maka Islam, kewajiban seorang muslim adalah pertama al-ilmu wal amal wad da'wah wasabr. Iman dulu, ilmu yang akan membimbing seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Itsbatul yadaini lillahi azza wa jalla wa anna kiltaihima yaminun. Di dalam hadis ini menyebutkan tentang penisbatan kedua tangan untuk Allah Subhanahu wa taala, dua tangan untuk Allah, bahwa kedua tangan Allah adalah kanan. Nah. Wa qalu alladzina yaqdiluna fi hukmihim. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa alladzina yaqdiluna fi hukmihim, dan orang-orang yang berbuat adil di dalam menghukumi, di dalam memutuskan sebuah perkara. Ai sumuliyatus tana 'alal adl. Hal ini menunjukkan tentang sumuliyatus tana 'alal adl. Ya. Cakupan yang luas
yaitu tentang pujian kebaikan bagi keadilan. Jadi adil itu adalah sesuatu yang baik. Adil itu apa? As-sana'u. Di situ ada kebaikan di dalamnya. Sawa'un kana al-'adl qawlan aw fi'lan aw siwa dzalik. Baik itu keadilan berupa perkataan atau perbuatan atau yang lainnya. Berarti keadilan, pujian keadilan itu mencakup segala hal. Apa itu? Baik yang sifatnya ucapan, seseorang mengatakan sesuatu dengan adil, berbuat juga dengan keadilan, dan yang lainnya, amalan-amalan manusia yang lain yang semuanya akan dihitung sebagai kebaikan ketika orang itu bisa berbuat adil. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Maka apabila kalian mengatakan sesuatu, maka berbuat adillah dalam perkataanmu, kan walau kana dza qurba, meskipun kepada orang-orang yang terdekat, kepada orang yang terdekat denganmu. Wa bidin rahimani wa rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita semua untuk senantiasa bisa berbuat keadilan baik dalam bentuk ucapan, perbuatan ataupun hal yang lain. Maka dalam hal ini ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah, keadilan merupakan sebuah kebaikan, tetapi tentu ketika ada hal-hal yang bisa mempengaruhi keadilan, contoh kurba, ada kedekatan. Biasanya kalau orang yang dekat itu untuk menerapkan sebuah hukum apa? Berbeda karena dia orangnya jauh. Betul tidak? Tetapi bagi orang-orang yang bisa berbuat adil, kalau memang berbuat salah dan itu orangnya dekat sekalipun, maka kita katakan salah. Sebagaimana ketika ada salah seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi SAW untuk meminta perlindungan supaya tidak diberlakukan hukum. Maka kata Nabi SAW membantah tentang hal itu. Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sarakat laqatahu yadaha. Kata Nabi SAW, sekalipun Fatimah yang mencuri, meskipun Fatimah tidak pernah mencuri, seandainya mencuri maka akan kupotong tangannya. Ini salah satu bentuk apa kata keadilan. Dan ini sangat berat, apalagi sudah ada kedekatan. Maka ya sama antara pengajar dengan yang diajar sama ya. Nanti kalau ada yang dekat salah satunya sehingga menjadi beda dalam kita menimbang sesuatu. Apalagi nanti yang diajar kasih hadiah kepada yang ngajar. Wah ini ya kami mohon untuk hal itu jangan aneh apa ya. Ya kalau memberikan hadiah kepada yang ngajar ini, akhirnya kita juga manusia, kita juga apa? Manusia. Maka diharapkan hadiah terutama, yaitu hadiah yang menjadikan setiap kita itu menjadi tidak adil dalam menyikapi kepada anak didik. Nah, semoga Allah SWT bisa melindungi kita semua. Ya, apalagi yang sudah sifatnya Soekarno Hatta, ya, uang. Nggak boleh ngajai uang, ngasih uang kepada ustadznya nggak boleh ya. Nah nanti akan apa, ada apalagi masih jadi anak didiknya. Wah ini berat, nggak jadi mau ngasih nilai ini kemarin Soekarno apa ini ya. Ini mohon kita bisa menjaga hal itu supaya kita bisa berlaku adil di antara sesama kita. Kalaupun mungkin Anda mau menghadirkan makanan, silakan kasih hadiah makanan, tetapi jangan sebut namamu bagus. Mungkin kita mau kasih umum kita sifatnya baik, biar tidak ada sesuatu yang masuk menjadikan hati kita kurang adil ketika memberlakukan sebuah putusan hukum. Nah, maka apabila kalian mengatakan sesuatu, maka hendaklah kalian berkata dengan adil walaupun kepada sanak kerabat. Walaupun kepada sanak kerabat ini, masya Allah, tentu hanya orang-orang yang mengharapkan wajah Allah, keikhlasan kepada Allah SWT yang bisa berbuat adil di dalam masalah ini. Wa idza hakamtum bainan nas,
apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia, antahkumu bil adli, tidaklah kalian memutuskan atau menghukumi sesuatu itu dengan adil. Nah, i'dilu wa huwa aqrabu lit taqwa. Berbuat adillah kalian, maka sesungguhnya keadilan itu akan lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, keselamatan, dan supaya kita terhindar dari hal-hal yang sifatnya membawa kepada ketidakadilan, yaitu bersebuah qada. Nah, wa qawluhu wa ahlihim, ya, wa qawluhu wa ahlihim, ahlun huna fihi umumul adli ma'a kulli ahadin. Wa ahlihim, ada yang menyatakan ahlun untuk keluarga, ada yang mengatakan ahlun di sini adalah ya memiliki kerabat atau kepada siapapun itu. Nah, maka umumul adli ma'a kulli ahadin. Maka dalam sabda Rasulullah SAW ini menjelaskan tentang umumul adl. Keadilan itu sifatnya adalah umum, berlaku kepada siapa saja tanpa pandang. Fa idza lazimal adl ma'a ahlihi ma'anna lahu fadlan alaihim famin babi aula an ya'dila ma'a ghairihi minal muslimin. Kata al-muallif, pengarang kitab ini menjelaskan, maka apabila seseorang senantiasa berbuat keadilan, sungguh pun kepada anggota keluarganya, wong Jawa bilang tunggal welat. Saudara yang apa? Masih alat yang digunakan untuk memotong itu sama. Jadi sama-sama, jadi sedulur tunggal welat atau memang saudara dekat. Nah, dia senantiasa berbuat adil walaupun kepada keluarganya, ma'anna lahu fadlan alaihim, dan kita tahu dulur dhewe bolo kan, bolo konco, dulur dhewe, saudara sendiri, dulur saudara. Meskipun dulur, meskipun saudara, meskipun sanak kerabat, meskipun sedekat apapun hubungannya, dia tetap bisa memberlakukan keadilan di dalamnya, maka tentu akan orang tersebut akan bisa lebih berbuat adil ketika kepada orang-orang selain yang mana tidak ada hubungan kerabat ataupun saudara. La haula wala quwwata illa billah. Minal muslimin, ya. Dia bisa berbuat adil kepada orang yang lain. Kalau sama saudaranya aja bisa berbuat keadilan, maka bagaimana dengan yang lain? Tentu dia akan bisa berbuat lebih adil ketika dalam menerapkan sebuah hukuman dari kalangan kaum muslimin, walaupun selainnya, hatta kafirin, sampai pun kepada orang kafir. Bagaimana bentuk keadilan kita kepada orang kafir? Nah, apakah kita juga harus berbuat adil kepada orang kafir, atau orang kafir itu pokoknya diri Allah, kalau kita buang sampah, buang aja di halaman orang kafir? Nah, kita punya batas tanah nih antara muslim dan bukan. Apa? Batas tanah kita geser-geser, kita ngambil jatah apa? Tanah mubah kikis. Kikis apa? Batasan tanah karena orang kafir ambil. Lah ya. Itu hartanya diambil aja orang kafir. Enggak. Itu enggak adil. Enggak bisa. Ya. Kenapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hatilah kalian terhadap doa orang-orang yang terzalim. Wa in kana kafiran, kata Nabi. Meskipun orang yang terdolimi itu adalah orang kafir. Kalau orang kafir kita dolimi, doanya apa? Mustajab. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab, batasan antara doa orang yang terdolimi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita senantiasa berbuat adil meskipun kepada orang kafir. Apalagi kalau memang mereka dalam dhimmi,
dalam keadaan damai. Jadi itu keadilan mencakup kepada keluarga, kepada sesama muslim, hatta kafir, sampai pun kepada orang-orang kafir. Ini tentu muamalah yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini, karena jangan sampai kemudian dia sembarangan sampai membunuh atau naudzubillah min dzalik, atau dengan cara-cara apapun melakukan kezaliman meskipun mereka orang-orang yang non muslim. Mereka memiliki hak, apalagi mereka dalam keadaan damai. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dia adalah dalam keadaan damai, tidak mengatakan peperangan, lam tajid raihatal jannah, maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Cium baunya aja tidak, gimana mau masuk surga? Maka ketika dengan perbuatan beberapa orang oknum bukan ajaran Islam yang disebut teroris dan lain sebagainya, sampai kepada hal-hal yang tidak benar, tidak pernah dibenarkan oleh agama, sampai bom bunuh diri dan lain sebagainya, itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fadalla dzalika ala anna al-adla lazimun ma'a kulli ahadin. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa keadilan itu lazimun ma'a kulli ahadin, hendaklah senantiasa berlaku adil kepada siapa saja tanpa pandang. Wa qauluhu wa ma walau, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma walau, dan apa terhadap apa yang ia pimpin. Talazumul adli ma'al amanah, yaitu antara keadilan dan amanah, itu dua hal yang harus. Wa annahu la yu'addil ladzi tumina amanatahu allati wala 'alaiha illa bil adl. Karena sesungguhnya seseorang tidak akan bisa menjalankan dengan amanah, tidak akan bisa melaksanakan amanah yang dibebankan kepada orang tersebut illa bil adl, kecuali dengan berbuat keadilan. Orang tidak akan bisa menjalankan apa yang menjadi amanah yang diamanahkan kepada orang tersebut, melainkan dengan cara berbuat keadilan. Maka ketika al-imamul adil, imam, seorang pemimpin yang adil, adalah merupakan salah satu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan, di mana naungan yang tidak ada naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil. Pemimpin yang selalu kita doakan kebaikan untuk mereka. Karena baiknya pemimpin itu akan membawa kebaikan kepada umat yang banyak. Maka apabila umat mendoakan kebaikan kepada pemimpin, begitu pula pemimpin sayang kepada umatnya, itu yang akan bisa menjadikan keharmonisan dalam kehidupan bernegara. Tetapi yang tidak mengenakkan apabila rakyat mencela pemimpin, pemimpin pun mencela dan tidak senang kepada rakyat. Semoga Allah SWT selalu memberikan kepada kita, terutama dalam negeri yang mana notabene ini adalah negeri yang paling banyak jumlah kaum muslimin di negeri kita ini, mendapatkan pemimpin yang adil. Semoga Allah SWT selalu membimbing mereka dalam menjalankan amanah-amanahnya. Karena apa? Tidak akan bisa melaksanakan amanah dengan baik apabila tidak ada keadilan di dalamnya. Maka apabila adil, maka amanah tersebut bisa tertunaikan dengan baik. Wa fi ta'kidun ma ja'a fil Qur'an min anna khairul ummalul qawi al-amin. Hal ini juga menjelaskan, menguatkan tentang apa yang datang dari Al-Quran, bahwa sebaik-baik pekerja
adalah seorang yang kuat dan terpercaya. Orangnya kuat, tahan banting, lagi terpercaya, enggak kabus. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sebaik-baik yang engkau istijar, engkau sewakan, engkau pekerjakan adalah seorang yang kuat lagi terpercaya. Ini orang yang kuat mampu untuk membawa beban amanah. Orangnya kuat baik dari sisi fisik maupun kuat dalam hal tahan dalam menghadapi segala permasalahan. Nah, ini tentu sangat berat. Al-amin lagi terpercaya. Orang tersebut dapat dipercaya. Sebagaimana ketika Syuaib menjadikan Musa alaihi salam menjadi orang yang bekerja, menjadi karyawannya jadi karyawannya siapa? Syuaib. Berawal dari ketika Musa alaihi salam menyendiri setelah dikejar oleh Kipti dikejar dan lari, kemudian singgah di tempat mendapati orang-orang yang berkerumun untuk mengambil air, dan dia membantu. Lillah ada seorang perempuan yang tidak ada kerepotan untuk mengambil air. Jadi kalau lillah ini dapatnya nggak cuma akhwatnya ada, bahkan bisa nanti bisa baca itu memudah kisahnya Musa yang Allah Al-Qawiyyu Al-Amin. Dia dapat pula pekerjaan, dapat pula istri, dan akan menjadi menantu juragan. Ini tentu adalah karena memiliki ketangguhan dan orang yang dapat dipercaya. Nah, fal adlu la yakunu illa man lahu quwwah. Keadilan tidak akan bisa terrealisasi, tidak akan bisa terwujud kecuali dengan orang-orang yang memiliki kekuatan. Tarda'u anhul ad-dhafu wa amanatun tarda'u anhul khiyanah. Maka dengan kekuatan tersebut akan menghilangkan segala kelemahan, sebagaimana amanah akan menghilangkan, menafikan, menolak segala macam bentuk khianat. Kuat dalam menghadapi godaan dan cobaan. Kenapa? Ya kalau orang itu sudah diberikan amanah, itu semakin tinggi pohon akan semakin kencang anginnya. Beda ketika kita menjadi talib, beda ketika diantara kita sudah diberikan amanah. Maka kata Umar bin Khattab, ta'allamu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian menjadi seorang pemimpin yang mengatur apa yang kelak kalian pimpin. Nah, wa fihi al-hadar min tawalli man ya'lam min nafsi adabul qiyam bi ala wajhihi. Di dalam hadis ini juga menjelaskan tentang kewaspadaan, al-hadar, kehati-hatian, peringatan peringatan min tawalli, yaitu di dalam kepemimpinan, man ya'lam min nafsihi, yaitu bagi seseorang yang mengetahui dalam dirinya adabul qiyam bihi ala wajhihi. Diberikan amanah tapi dia sadar kalau dia tidak mampu. Maka ini adalah merupakan perhatian, peringatan bagi seorang yang diberikan amanah menjadi seorang pemimpin padahal dia tahu kalau dirinya tidak mampu, kemudian dipaksakan. Maka ini juga tidak baik. Al-hadar min tawliyati man ya'lam al-muwalli fihi ad-dhafu wa adamul amanah. Perhatian atau peringatan bagi seorang yang memimpin, diberikan amanah kepemimpinan sedangkan dirinya tahu dia memiliki kelemahan dan tidak bisa menjaga amanah. Terakhir, anna ala du'atil khair. Yang terakhir, wasiat untuk kita semua, tidak berbicara pemimpin, tidak berbicara yang dipimpin, tetapi adalah du'at ilallah. Maka hendaklah para da'i ilallah yang menyuruh kepada kebaikan, luzumul adli,
senantiasa berbuat keadilan bi aqwalihim, dengan perkataan-perkataannya, wa af'alihim dan perbuatan-perbuatannya, wa aqlamihim dan dengan pena-pena yang ia tulis, ia tanda tangan itu betul-betul tanda tangannya adalah memang betul-betul jelas. Kalau sudah tanda tangan ini kan tanda tangannya seorang yang punya amanah, seorang tanda tangan yang macam-macam, jadi tanda tangan cair dan seterusnya. Wa fi jami'i su'unihim, dan dari segala urusannya hendaklah dia bisa berbuat keadilan. Wa anna dzalika min asbabi husuli taufiqil ilahi, karena dengan bisa berbuat adil tersebut merupakan sebab-sebab untuk bisa mendapatkan taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatatanawwaru qulubuhum wa durubuhum, maka hatinya, jalannya akan diberikan penerangan dan kemudahan. Wa yartafi'u qadruhum fid dunya wal akhirah, maka kedudukannya akan semakin naik baik di dunia maupun di akhirat. Wa in kanatil ukhra fal ukhra wa la yajni janin illa ala nafsihi. Nah, maka adapun bagi yang selainnya maka tidak akan bisa mendapatkannya. Wa la yadlimu rabbuka ahadan, dan sesungguhnya Rabbmu atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mendolimi seorang di antara kalian, sekecil apapun Allah tahu. Maka orang kafir mengatakan mahadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsa fawajadu ma amilu. Kitab apa? Tidak ada yang terlewatkan, yang kecil ada, yang besar apalagi. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak akan pernah mendolimi di antara kalian. Mahadzal kitab, bingung orang kafir, kecil yang besar itu semua. Fawajadu ma amilu hadira, setiap apa yang ia lakukan, baik dia kecil, yang nampak maupun yang tidak, semua tertuang dan tertulis dalam catatan amalan tersebut. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita untuk senantiasa bisa berbuat adil, sehingga Allah SWT mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qulu qawli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.